Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم Al-Baqarah di surat ayat berapa? 229 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu jamaah, para tokoh, para sepuh yang sama-sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu, bermuajahah dan diberikan sehat walafiat, luang waktu guna bisa menjalankan ibadah terutama salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas hari ini dimulai dengan kajian, dimulai dengan salat berjamaah, apa yang kita hajatkan pada hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga diparuahkan kepada baginda alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Baqarah di 229 ini masih menjelaskan tentang masalah hukum talak ya. Karena panjang betul ini hukum talak tuh. Sampai ayat berapa ini?
sampai ayat 233 masalah talak terus, karena memang berhubungan dengan hal kebaikan ini ya. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, wallahu alam bi haqiqatil murad. At-talaqu, tolak itu marratani, dua. Fa imsakun, maka peganglah, bima'rufin, dengan ma'ruf, dengan baik. Au tasrihun, atau lepaskanlah, bi ihsanin, dengan baik pula. Wala yahillu, dan tidak halal lakum, bagi kalian, an ta'khudhu, untuk mengambil kalian, mimma, dari apa, ataitumuhunna, yang telah kalian berikan kepada mereka, syai'an, sedikit, sesuatu atau apalah, illa ayyakhafa, terkecuali jika dia khawatirkan keduanya, alla yuqima, tidak dapat menjalankan keduanya hududallah, hukum-hukum Allah. Fa in khiftum, maka jika dikhawatirkan atau jika mengkhawatirkan kalian, alla yuqima, tidak menegakkan atau menjalankan keduanya hududallah, akan had-had Allah, hukum-hukum, fala junaha, maka tidak ada dosa, alaihima, terhadap keduanya, fi maftadat bih, fi ma, tentang apa, iftadat bih, yang menjadi tebusan. Tilka, itulah hududullah, peraturan Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah melanggar kalian terhadap itu hudud. Wa man, siapa orang yata'adda, yang melanggar hududallah, akan hudud, hukum-hukum Allah, faulaika, maka mereka itulah, hum, mereka itu, az-zalimuna, orang-orang yang berzalim. Fa in talaqaha, maka jika mentalak, mencerai kepada itu suami, kepada itu perempuan, fala tahillu, maka tidak halal lahu, bagi itu suami, mim ba'du, setelah talak maksudnya, hatta tankiha, sampai dia menikah dulu, zaujan, kepada laki-laki, ghairahu, selain dia. Fa in talaqaha, maka jika menceraikan si suami kepada istri, fala junaha, maka tidak ada dosa, alaihima, terhadap keduanya, ayyataraja'a, untuk kembali merujuk, in zanna, jika mengira keduanya, ayyuqima, akan menjalankan keduanya, hududallah, akan had-had Allah. Wa tilka, dan itulah hududallah, hukum-hukum Allah, yubayyinuha, menjelaskan kepada itu hudud, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. At-talaqu marratan, ini lanjutan dari kemarinnya. Kemarin kan kita sudah bicara banyak tentang masalah talak. Ketika istri ditalak, maka tentu ada iddah yang didapat dari dia, 3 bulan 10 hari kalau memang talaknya talak 2 atau 3. Lalu kemudian kalau kita bertanya, kenapa sih diadain talak? Talak ini kan salah satu upaya ketika ada sesuatu hal yang terjadi dalam berumah tangga, tentu ada jalan-jalan tertentu yang mengeluarkan dari masalah itu. Dan talak itu bukan satu tujuan ya. Sebetulnya talak itu memang halal, akan tetapi penghalalan ini dibenci. Abghadul halalu indallah at-talaq. Yang paling dibenci oleh Allah dari sesuatu yang halal itu adalah talak. Tidak baik. Akan tetapi talak ini pun juga diperlukan ketika rumah tangga ini tidak bisa ada jalan keluar lagi kecuali ini. Makanya di dalam hukum talak itu ada hukum wajib bahkan. Talak wajib ketika hakim memandang kedua belah pihak ini tidak ada cara lain untuk disatukan kecuali harus dipisah.
maka ketok palu hakim ini wajib. Ada dipandang talak ini bahkan jadi haram. Ketika seorang suami menjatuhkan talak dalam keadaan haid, itu sebetulnya jatuhnya haram itu suami itu. Kecuali kalau dianya lagi dijatuhkan oleh hakim. Jadi tidak boleh ketika istri itu lagi haid itu dijatuhi talak. Karena perhitungan istri lebih lama nanti. Lebih lama dia ngitung iddahnya. Yang ketiga ada dipandang sunnah bahkan. Ketika yang dijatuhi talak ini memang tidak bisa lagi diatur. Tidak bisa menolong agama. Bahkan ketika dia menyatu dengan kita pun terganggu, pikiran terganggu, ekonomi terganggu, pokoknya jadi kacau gitu. Nah ini kalau sudah seperti ini sunnah dah. Gitu. Nah itu sesuatu talak yang memang harus ada terjadi seperti itu. Tapi talak itu bukan solusi. Namun tidak bisa dihindari. Kalau memang itu talak harus terjadi, maka Allah kasih putusan. At-talaqu marratan. Kata Allah, talak itu 2 saja. Kenapa tidak 3? Sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, dalam Al-Quran itu at-talaqu marratan. Tolak itu cuma 2. Wa aina salasa? Kemana yang tiga-tiganya? Kata Nabi, yang ketiganya itu adalah au tasrihum bi ihsan. Yang ketiganya itu adalah au tasrihum bi ihsan. Lepaskan dengan baik. Berarti talak 3 tuh. Nah ini talak yang disebutkan at-talaqu marratan, ini talak roja'i. Talak 2 gitu. Talak 1, talak 2. Ketika ini sudah talak 1, talak 2 sudah terjatuhkan, maka otomatis ketika dia mentalak lagi pasti jatuh ke talak 3. Inilah yang disebut dengan au tasrihum bi ihsan. Lepaskan gitu kan. Nah Allah memberikan pengesanan kepada kita bahwa kalau mentalak itu jangan kayak orang jahiliyah. Kalau orang jahiliyah dulu itu kalau menceraikan istri itu semau dewek aja. Semaunya aja gitu. Bahkan tidak ada batasan lagi 1, 2, 3. Bahkan kamu talak aku cerai kamu 100 talakan. Nah ini tentu dengan bahasa-bahasa seperti ini tuh akan menjadikan istri ini tersiksa. Tidak nyaman dalam hidupnya. Makanya diberikan oleh Allah 2 saja dulu. Talak 1, ketika dia sudah menceraikan talak 1, maka ada besar kemungkinan ke depan. Apakah mau balik atau tidak kan? Atau talak 2, ketika dia sudah ditalak 2, masih bisa kemungkinan dia balik atau tidak. Tapi kalau sudah talak 3, aduh, nyeri, temuan yang di ubaran, susah nanti. Panas dinginnya luar biasa tuh, gak bisa lagi apa-apa. Maka ini harus berpikir ulang ya. Bahkan disebutkan wala yahillu lakum, tidak halal bagi kalian an ya'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, untuk mengambil kembali apa yang telah diberikan oleh kita kepada perempuan. Kita menceraikan istri, suami menceraikan istrinya, lalu diungkit oleh dia, apa yang telah diberikan itu harus dikembalikan. Ya tentu tidak bisa. Tidak boleh oleh kita, apalagi sudah hidup berumah tangga lama, lalu tiba-tiba digugat harus diberikan kembali, mas kawinnya harus dibalikan, jujurannya harus dikembalikan. Kata istri, ya udah kalau begitu kembalikan pula perawananku.
Kalau memang harus seperti itu kan. Adanya cukup 2 aja. Nah ini talak itu ada 2 dalam hukum fikih itu. Ada yang disebut dengan talak sorehah, ada yang disebut talak kinayah. Talak sorehah itu suatu talak perceraian yang jelas diungkapkannya. Kalau kinayah itu sindiran, tapi tujuannya kemana dulu. Kalau talak sorehah ini jelas, ketika dilontarkan kalimat itu jatuhlah dia, jatuh talak. Ketika misalkan ada masalah lalu tiba-tiba aku ceraiin kamu, aku ceraiin kamu itu bukan ancaman, itu justru jatuh. Diancam misalkan aku ceraiin kamu, udah kalau gitu cerai aja. Kalau itu sudah jelas. Jadi bahasa-bahasa yang menjadikan jatuhnya talak itu jangan dianggap bahwa itu adalah sesuatu ancaman buat dia supaya dia berhenti. Sebetulnya kalimat-kalimat itu akan menjadikan dia jatuh. Makanya kan di dalam hadis itu ada 3 hal yang menjadikan kita ini bakal jatuh. Jidduhunna jiddun walahuhunna jiddun. Sungguh-sungguhnya kita itu dianggap sungguh-sungguh, bahkan ketika kita main-mainnya pun dianggap sungguh-sungguh. Mana? Yang pertama adalah talak. Sungguh-sungguhkah kita, main-mainkah kita menyebutkan kalimat talak, jatuh. Itu. Maka hati-hati talak. Lalu yang kedua, merujuk. Rujuk balik lagi dengan istri kita yang lagi dalam keadaan iddah, itu sungguh-sungguhkah atau main-mainkah? Tetap jadi. Jadi itu semua. Bahkan tidak diperkenankan main-main tentang masalah ini. Kemudian yang ketiganya adalah nikah. Nikah itu sungguh-sungguhkah atau main-mainkah? Kalau dia walinya, maka jadilah dia. Jadi 3 hal ini dilakukan dengan sungguh-sungguh ataupun main-main, jadi. Termasuk talak di dalamnya. Makanya orang yang menjatuhkan talak walaupun dia itu mabuk, jadi. Terkecuali kalau dipaksa atau dalam keadaan mimpi. Mimpi aku cerai kamu aja. Apain kamu nih? Itu nggak jadi kalau itu. Jadi sadar atau tidak ketika dia melontarkan kalimat itu, maka dia dijatuhi talak. Maka diberikan oleh Allah talaknya 2 dulu. Itu talak sorehah, talak yang betul-betul kedengarannya jelas, tujuannya jelas bahwa engkau telah menjeburkan dia untuk keluar dari rumah. Lalu yang ketiga ada talak kinayah, sindiran. Nah ini kalau sindiran ini kembali kepada tujuannya hatinya dia. Pulang sana ke ibumu. Pulang itu artinya apa? Suruh pulang ke ibumu selesai dalam rumah tangga dengan kita, atau pulang dulu tenangkan tuh. Kalau kita dalam hati kita itu pulang sana ke ibumu dengan harapan supaya tenang dulu dah pikiran. Nanti kalau sudah tenang ayo kita balikan lagi. Itu enggak jatuh. Tapi kalau dengan tujuan Bapak pulang sana selesai aja dalam hati tuh. Selesai aja kita rumah tangga. Jatuh tuh talak. Itu sindiran tuh sebetulnya. Itu. Jadi jangan main-main bahasa seperti itu ya. Jadi kenapa tidak banyak itu diberikan oleh Allah? Karena ini memberikan pengesanan kepada kita bahwa di dalam suatu perkara itu jangan dikit-dikit kalimat talak, dikit-dikit talak. Jadi jangan dibawa-bawa talak kalau memang tidak urgent sama sekali. Sehebat apapun itu permasalahan dalam rumah tangga, kalimat talak itu jangan sampailah dilontar. Ini kadang-kadang ya ada sedikit permasalahan kurang duit, lalu
kamu cerai aku cerai kamu. Oh, aku cerai kamu, aku cerai kamu, aku cerai kamu. 3 tuh. Emangnya tidak jatuh itu? Ada ulama yang menyebutkan bahwa kalau ngomong seperti itu tuh jatuh talak 3 itu. Walaupun sebagian ulama jatuh talak 1. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu tuh memang emosional. Tidak bisa dipungkiri kalau memang ada masalah. Akan tetapi bahasa lontaran kalimat cerai itu jangan diumbar. Jangan dikata-kata. Atau ke orang lain. Saking keselnya ngomong ke teman kita, aku nih kesel dengan diriku. Kenapa? Udah kalau begitu aku cerai aja dah dia. Ngomong ke teman tuh. Sebetulnya itu dia nggak sadar bahwa dia itu sudah menceraikan istrinya. Lewat teman itu kan. Nanti si teman itu ngomong ke bininya, dia itu mau menceraikan kamu. Oh, ketika dengar jatuh. Sampai ke dia. Itu banyak ya ungkapan-ungkapan hal-hal yang menjadikan perceraian itu secara tidak sadar karena ketidaktahuan dalam masalah hukum, akhirnya dia terjerumus dalam kategori itu. Dikira tidak jatuh padahal jatuh. Itu. Jadi 2 saja dulu. Au tasrihum bi ihsan. Tapi kalau misalkan dia itu tidak bisa lagi untuk dipertahankan, au tasrihum bi ihsan, maka lepaskanlah, ceraikanlah dia dengan baik. Kalau memang perkawinan ini tidak bisa dipertahankan lagi lantaran memang ada sesuatu yang terjadi dari suami atau istrinya, pasti perceraian ini karena sebelah pihak itu ada masalah kan? Maka tentu lepaskanlah dia dengan baik. Dengan baik itu maksudnya itu dengan cara-cara yang tentu dalam masalah talak roja'i. Jangan sampai kita ada masalah langsung talak 3 gitu. Walaupun memang talak 3 pun juga nggak masalah, cuman jangan langsung gitu. Jadi kalau mau memberikan talak itu ya paling tidak talak 1 dulu atau talak 2. Tapi saya bukan ngajarin ya. Bukan ngajarin talak. Takutnya ini aja masalah. Lalu nanti langsung di talak 3 gitu. Jangan. Sebab kalau seandainya sudah talak 3 repot kita. Repot. Coba tengok ke depannya tuh nanti. Lalu yang kedua, ketika mentalak seorang istri, anta khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak diperkenankan kita mengambil apa yang sudah diberikan kepada mereka. Kalau memang sudah diberikan kepada mereka mas kawin, jujuran atau apalah yang diberikan kepada mereka, sudah cukup sampai di situ aja. Untuk dia saja kita. Illa ayyakhafa alla yuqima hududallah, kecuali dikhawatirkan keduanya tidak menjalankan hukum-hukum Allah. Tidak amanah. La ya'tiya bima haddahu lahuma minal huquqi. Seandainya seorang suami itu dia khawatirkan nih, khawatir istrinya ini tidak bisa menjalankan hukum, sudah, ini istri kayaknya nggak bisa nih dia amanahin. Kalau memang seperti itu tarik kembali. Kalau belum jauh, belum jauh. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, maka jika dikhawatirkan itu dari kalian itu, alla yuqima hududallah, tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya fi maftadat bih, tentang permasalahan tebusan yang pernah diberikan kepada dia, uangkah atau apalah yang pernah diberikan kepada dia. Kalau memang tidak bisa menjalankan hukum Allah, khawatir, maka sudah ambil, silahkan, kata Allah. Dan itu pernah terjadi dulu di zaman Nabi. Ada seorang perempuan yang bernama Jamilah binti Abdullah. Abdullah binti Abdullah ini kalau dikatakan anaknya Ubay bin Salul, dia itu benci dengan suaminya. Benci dengan suaminya itu.
Kenapa dia itu benci dengan suaminya sementara dulu nikah itu dengan dia? Karena dipandang suaminya ini menurut versi dia tidak bisa menjalankan haknya seorang suami itu gimana gitu. Sudah badannya hitam, terus pendek suaminya itu. Terus banyak dia omongin orang, dia cek orang, akhirnya dia benci. Ngadulah ke Rasulullah, minta dia itu untuk keluar dari situ. Lalu kata Nabi, kalau seandainya engkau itu minta seperti itu, maukah engkau diberikan kembali kebun kurma yang pernah diberikan oleh dia? Oh, kata dia, mau, silahkan aja ambil, asal aku lepas aja dengan suamiku. Berarti ini yang disebut dengan talaknya talak li'an gitu. Jadi minta talak, minta dicerai, terus kemudian ditebus dengan apa yang dia miliki. Ini talak li'an disebutnya. Diambillah oleh dia suaminya, lalu seketika itu jatuhlah ba'in. Ba'in. Lalu kalau orang perempuan itu membeli talak kepada suaminya, jatuhnya talak ba'in. Ba'in kubro. 3 langsung. Nah, ini tidak bisa macam seperti itu. Kalau nanti dia itu mau kembali lagi, mau tidak mau tuh istri itu harus nikah dulu dengan yang lain. Kalau hal itu terjadi seperti itu. Karena ada ba'in sugor, ada ba'in kubro. Kalau ba'in kubro itu ya seperti ini. Bang, aku ini gak suka lagi dengan abang lah. Cerai aja kita nah. Ceraiin aku dah. Oh, mana bisa. Kecuali kamu berikan nih 1 M di sini. Oke kalau gitu. Oh, sidang tuh. Diberikanlah 1 M kepada dia, ketok palu. Udah. Itu istri dapat itu cerainya, lalu dibayarkan kepada suaminya, lalu selamanya dia tidak bisa memiliki lagi. Kecuali istrinya nikah lagi. Kembali lagi. Itu ba'in kubro. Kalau ba'in sugro, itu istri ketika ditalak 1 atau 2 sampai habis iddahnya belum juga dirujuk, maka dia ba'innya ba'in sugro. Harus kembali lagi ketika selesai iddah, habis iddah, maka dia tidak bisa lagi kembali kecuali istrinya nikah biasa lagi, pakai wali lagi, pakai saksi lagi, pakai mahar lagi. Itu ba'in sugro. Jadi kalau keduanya itu khawatir, tidak ada dosa kata Allah, silahkan. Kalau memang itu ada harta, maka ambillah dari harta. Suaminya boleh mengambil harta, istrinya pun boleh memasrahkan harta. Kalau memang keduanya khawatir tidak akan bisa menjalankan hukum secara rumah tangga dengan baik, maka cerai, tapi cerainya harus dibayar. Tilka hududullah, maka itulah had-had batasan pelaturan Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'taduha kata Allah. Jangan kalian melampaui batas. Jangan melanggar daripada hukum-hukum itu. Karena wa may yata'adda hududallah, siapa orang yang melanggar akan hukum Allah, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah golongan orang zalim. Jadi zalim itu bukan hanya kepada orang lain saja. Orang menceraikan istri pun tidak secara ma'ruf, maka itu pun juga akan menjadi zalim. Apalagi kalau menceraikannya itu diundur-undur. Kasihan istri kan. Fa in talaqaha, maka jika dia mencerai istrinya, ceraikan 2 kali ini cerai ini. Maksudnya talaqaha itu adalah az-zauju ba'da sanataini. Setelah penceraian 2 kali talak. Talak 1 sudah jatuh, lalu balik lagi. Lalu dicerai lagi. Talak 2 tuh. Berarti sudah 2 tuh talak tuh. Lalu cerai lagi. Talak 3 tuh. Jadi talak 3 itu bisa sekaligus, bisa satu persatu. Karena ada juga orang itu kadang-kadang cerai, balik, cerai, balik, cerai, balik. Jadi kalau seandainya sudah terjadi macam seperti itu, talak itu 3. Kalau 2 kali ini sudah pernah mengalami, berarti tinggal 1 tuh. Harus hati-hati tuh. Fa in talaqaha, maka jika mentalak, menceraikan istri setelah talak 2 nih.
fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal bagi suaminya min ba'du setelah talak 3 nih. Talak 2 selesai kan? Lalu jatuh lagi talak, berarti talak 3. Maka tidak halal bagi suaminya hatta tangkiha zaujan ghairah, sampai si istri itu menikah dulu dengan laki lain. Kan rugi itu. Talak 2 sudah selesai, lalu talak lagi jatuh, berarti jatuh talak 3. Ketika sudah 3 kali talak, maka si suami yang pertama tidak diperkenankan lagi untuk nikah dengan istri ini, sampai dia nikah dulu dengan suami yang lain. Dan nikahnya pun bukan nikah settingan, mesti nikah beneran. Jangan gara-gara si suami pertama ini pengen lagi balik ke istrinya, tapi terhalang dengan talak 3, lalu dia nyuruh orang, kamu mau nggak nikahin istriku? Tapi aku bayar dah. Nanti setelah engkau nikah, ceraiin lagi. Aku mau balik lagi nih. Nggak bisa macam begitu. Janjian gitu kan? Nggak boleh. Karena tidak diperkenankan seseorang itu nikah, lalu dia menghalalkan istrinya kembali untuk dia kembali kepada suami yang pertama. Sebelum si suami yang kedua ini merasakan dulu madunya dengan si istri ini. Paham kalau ketawa si Kai? Karena mesti harus ada seperti itu dulu. Kalau tidak sampai kapanpun nggak bakalan tuh, nggak bakal bisa halal gitu. Mesti dia nikah dulu. Dulu ada seorang perempuan yang namanya Tamimah. Tamimah ini Al-Quraidah sebetulnya. Dia ini nikah dengan anak pamannya, Rifa'ah namanya. Lalu setelah itu cerai. Dan setelah cerai, talak 3 nih cerainya itu. Lalu dia pindah. Dia datang ke Rasulullah. Kata dia, ya Rasulullah, inna Rifa'ah abad talaqi. Sesungguhnya Rifa'ah itu telah menceraikan aku. Aku pada jawatu bi Abdir Rahman. Aku ini akan menikah kembali dengan Abdurrahman bin Zubair. Tapi pada waktu itu dia ini dihalangi oleh kakaknya gitu, tidak apa. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini memberikan penjelasan kepada dia untuk tidak menghalang-halangi itu. Cuman ketika dia nikah, ternyata dalam pernikahannya itu cerai lagi. Mau balik lagi ke suami yang pertama. Datang ke Rasulullah. Kata Rasul, anta belum halal. Sampai engkau bisa merasakan lagi madu kecilmu dengan dia. Lalu dia pun merasakan madu kecilmu dengan engkau. Itu dia, ternyata betul Nabi ini tahu nih, hebatnya Nabi. Tahu betul Nabi itu bahwa si perempuan ini tidak bergaul dengan istrinya. Jadi ngadu ke Nabi minta dihalalkan, sementara Nabi tahu bahwa ini enggak pernah bergaul. Kalau kita mungkin, oh boleh, padahal enggak pernah bergaul, ngakunya itu bergaul. Mesti harus nikah itu tidak berdasarkan settingan. Dianya itu nikah betulan, lalu bergaul secara suami istri, lalu ternyata dalam perjalanannya cerai lagi. Kisah itu kembali, habis iddah dari dia balik lagi. Jangan ada settingan. Jangan ada rekayasa di dalamnya. Itu. Tapi sebetulnya minta talak seperti itu tidak diperkenankan sebetulnya. Walaupun tetap juga bisa jatuh itu nanti.
Cuman kata Nabi, ayyu mamru'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ba'sin. Perempuan manapun yang ketika dia minta kepada suaminya untuk ditalak min ghairi ba'sin, tanpa ada alasan yang tepat, tanpa ada alasan yang tidak bisa dipikirkan oleh kita. Tahu-tahu hidupnya enak, nyaman, rumah apa ada, tahu-tahu tiba-tiba minta talak. Maka kalau perempuan macam seperti ini, faharamun 'alaiha ru'ihatal jannah, maka haram bagi dia untuk mencium bau surga. Tanpa alasannya. Pokoknya alasannya itu dia sendiri yang tahu dalam otaknya kayak apa gitu. Tahu-tahu tiba-tiba datang ke kita minta kita diceraikan. Entah karena lihat lagi pacar lama kah gitu. Atau karena memang sudah tidak mau lagi dengan kita kan. Pokoknya tidak ada alasan yang tepat. Secara dohir kita sudah berikan kepada dia, secara batiniahnya pun kita ini bergaul juga dengan dia gitu. Tapi tiba-tiba dia minta cerai. Oh, kalau perempuan macam seperti ini maka haram membau surga. Tidak diperkenankan. Dosa yang kedua, tidak diperkenankan ketika kita ini ada setting-settingan dalam masalah perkawinannya. Karena Rasulullah melaknat bagi orang yang menghalalkan suami pertama lalu yang minta dihalalkan kepada suami yang kedua. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalah. Rasulullah melaknat kepada orang yang minta dihalalkan dan minta menghalalkan. Suami pertama minta dia nikahi, lalu nanti setelah itu dia ceraikan, lalu dinikahi dengan suami pertama lagi. Itu Rasulullah melaknat bagi dia. Tidak suka, enggak boleh. Mesti harus murni betul-betul. Hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia nikah dulu dengan suami lain. Fa in talaqaha fala junaha alaihi ma ay yataraja'a. Fa in talaqaha, maka jika menceraikan istrinya, fala junaha alaihi ma, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Tolak apa ini? Tolak roja'i ini maksudnya. Fa in talaqaha, maka jika menceraikan istrinya talak satu atau dua, fala junaha alaihima, maka bagi si suami tidak ada dosa, bagi istri tidak ada dosa. Apa? Ayyataraja'a, keduanya kembali berujuk, keduanya kembali nikah semasih ada dalam iddah atau setelah selesai iddah. Kalau memang keduanya ini dalam kategori itu ba'innya ba'in sughra, talak satu atau talak dua, cuman iddah sudah habis, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kembali menikah lagi. Tapi itu pun in dhanna, kata Allah, jika diyakini, jika dikira ayyuqima hududallah, akan menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya akan kembali menjalani kehidupan rumah tangganya dengan sesuai konsep hukum Allah lagi. Tidak ada lagi dia untuk alasan lagi, misalkan dalam rumah tangganya nggak mau lagi dah kita berantakan, ayo kita sama-sama kita bina lagi, kita kembali rujuk lagi, anak kita kasihan atau apalah. Ada di dalamnya kebaikan-kebaikan yang dia tuju. Prasangkaannya dari keduanya ada yang dia untuk menjadikan penyatuan kembali. Maka ketika itu maka balik lagi. Baliklah. Wa tilka hududullah, maka itulah hudud Allah. Yubayyinuha, Allah jelaskan kepada itu hudud liqaumi ya'lamun, bagi orang yang mau berfikir maksudnya. Ya'lamun itu bagi orang yang mau mengetahui, yang mau merenungkan apa yang sudah terjadi dalam berumah tangga. Naudzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan rumah tangga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya rumah tangga kita ini tujuannya baik. Awal kita baik, maka akhirnya pun kita harus baik. Kalaupun ada terjadi hal-hal yang di perjalanan tentunya ada saja ombak-ombaknya, tapi ya Allah sudah memberikan penjelasannya, maka itu harus dijalankan dengan baik oleh kita. Tapi sekali lagi, bukan kalimat talak itu bukan solusi. Talak itu diadain untuk menjadikan kita lebih baik lagi.
Cukuplah. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudmah safa wa damaqadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alimin, anta rizquna al-wasi'ah wa anta rizqul amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.